Ya, teman-teman, kita akan lanjut lagi ya di bagian kedua, masih di tanggal 20. Silahkan teman-teman baca dulu sembari saya ucapkan terima kasih ya kepada teman-teman yang telah setia menemani channel ini. Adapun yang baru masuk, mungkin bisa dilihat-lihat dulu ke bawahnya mungkin untuk videonya. Dan silahkan dibaca untuk awalannya seperti ini ya. Baik, kita langsung lanjut aja ke bagian kedua. Baik, ada TAPG ya. TAPG. TAPG pas menyentuh yang saya gariskan di sini ya. Di angka 807 kita hapus saja. Akan melanjutkan ke 738 mungkin gitu ya. Karena CMA 10-nya masih berada di atas candle. Terus untuk ini juga udah terlewati teman-teman, 88 yang sudah terlewati. Itu adalah penurunannya. Sini cenderung aman. Nah, sehingga ada gap sini teman nih. Nah, teman-teman kalau dia melewati 733-nya berarti dia mau menembus PR-nya dulu. Bahkan PR-nya ada sampai 673 sampai 530 ya. Ini harga wajarnya belum dihitung ya. Enak teman-teman kalau kita menghitung harga wajar, kita tahu ini posisi itu PAMG ya, TAPG. Nanti kita hitung deh harga wajarnya biar teman-teman juga mengetahui ini lagi murah ataupun mahal. Nah, sekarang kan 800 berarti sudah di harga mahalnya kuarter 2-nya, kuarter 3-nya belum terlihat. Dan juga kemarin dia bagiin dividen ya 76 perak. Lumayan. Posisi sekarang posisi dulu deh. PAMG ya, PAMG. PAMG 1 tahunan deh. Kita lihat 1 tahunan. PAMG benar kan? TAPG. 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 Kok PAMG ya? Pantesan saya bilang kok mau turun itu. TAPG dalam posisi 1 tahunan dalam posisi mahalnya ya, cenderung mau menurun ke angka 732 ya. Ke harga tengah. Untuk 3 tahunan kemarin udah overnya. 5 tahunan sedikit lagi menyentuh overnya di 996. 10 tahunan juga berarti ini tertingginya teman-teman. Sekarang itu tertinggi selama berapa tahun nih? 2022, 2 tahun ya. 2 tahun ini adalah tertingginya nih. Nanti teman-teman dikasih kesempatan untuk ke bawah. Lebih baik teman-teman kalau mau koleksi sahamnya di bawah saja. Kenapa? Karena kecenderungan ke bawah ada, mungkin mau mengejar ke harga PR rasionya atau PBB-nya ya. Mungkin di bawah itu akan lebih enak lagi kalau ngambilnya di 500 teman-teman. 65 tengah-tengahnya berapa coba nih? 647, kalau nggak di bawahnya dikit lah 596 sampai ke angka, kalau ke bawah mungkin bisa aja gitu, cuman jangan terlalu bawah lah, 560-an 550-an lah mungkin itu dikasih ya. Saya aja menargetkan ke 530 ketang ya. Untuk penurunannya karena di situ ada PR. Nah, ini bandar Poren cenderung ngambil dari tanggal 11 November ya. Jadi secara bandar dia emang diambil gitu ya. Cuman secara TA dia masih di bawah MA10, artinya lagi downtrend ya. Kita netkan untuk Poren 11 November kok belum aktif nih. Tunggu sebentar ya. Ini cenderung agak macet nih, kayak agak macet. Tunggu sebentar ya. Tadi mah di pasar nego teman, lupa ya. Poren ngambil 10 miliar ya, 124 ribu lot. ZP ngambil 8,4, AG 3,8. Artinya ini lagi diakumulasi dan per hari ini juga akumulasi. Bandar lokal juga lagi akumulasi, mungkin nanti ketika ada penurunan disitulah ada kenaikan. Nah, ini target selanjutnya mungkin bisa ke angka 946 ya. Cuman alangkah lebih baiknya, ini kan udah harga tertinggi ya selama 5 tahun ini, harga tertinggi 5 tahun teman di tahun 2021. Jadi teman-teman lebih baik hati-hati saja, tunggu aja di angka 640-an. Bahkan saya aja menargetkan ke angka 530 untuk penurunannya. 2 kali yang saya gariskan sudah tertembus. Nah, sekarang yang ketiga kalinya apakah ke sini? Bisa jadi ke arah sini teman-teman ya. Biasanya mereka itu ada kenaikan lah sedikit gitu ya, mungkin bisa ke arah, nah ini ke arah sini nih, 800-an lah ya. Itu untuk kenaikan sedikit, biasa seperti itu teman-teman ya. Karena di setiap penurunan suka ada kenaikan sedikit. Nah, seperti itu.
Jadi untuk TAPG kalau yang baru ngambil lebih baik teman-teman nanti saja. Tapi kalau yang dari bawah ya tinggal teman-teman tentukan sendiri di mana take profitnya ya. Ataupun yang buat investasi ya masih punya dividen 76% gitu ya. Silahkan aja. Kalau contohnya ngambil sekarang ya 810, tinggal bagi aja teman-teman ke depan 810 ya. 810 nih. Teman-teman punya sekitar 9%-an ya. Ya sekitar 9%-an kalau ngambil sekarang ya. Ini berdasarkan dividen tahun sekarang. Kalau tahun yang akan datang mungkin nanti kita bisa hitung lagi ya. Baik, untuk TAPG seperti itu. Lanjut ada Feren pakai P, ini saham IPO ya. Saham IPO, Feren saham IPO. Ditanyakannya kok nggak naik-naik, nyangkut di 180 sama 170. Ada teman kita dua orang yang nyangkut di angka 180 dan 170. 180 itu di angka sini ya. Di bawah teman. Pas enggak di harga IPO 180, 170. 170 mungkin kemarin ngambilnya ya. Atau enggak hari ini gitu ngambil ya. Bisa ya. Kalau masih dalam posisi begini teman-teman bukan nyangkut ya. Nanti kalau nyangkut, kalau nyangkut di sini, ini baru nyangkut nih berapa persen nih? Ke sini. Nah, kalau baru ngambil mah bukan nyangkut teman-teman, udah 15% nyangkutnya gitu ya. Cuman kalau istilahnya baru ngambil sekarang atau kemarin ya masih dalam tahap konfirmasi ini ya. Ini garis yang saya gariskan sudah mulai tertembus lagi. Artinya si ekor hijau sudah menentukan lagi penurunannya. Ini harga IPO 180 akan ke arah mana nih? Perhatikan teman-teman. Ini mau ke arah 160. Kita tunggu aja di sini karena ini si ekor hijau. Andaikan kemarin itu dia ngambil dari bawah aja, bek ke atas itu akan menjadi baik teman-teman ya. Karena dia istilahnya menutup gapnya dengan kendal hijau. Kalau hari ini kan dia ngambil dari 170 open gap ya. Artinya di sini memberikan gap juga gitu ya. Nah, ini hati-hati aja teman-teman, santai saja. Ini kalau mau average santai saja. Kalau mau ngambil juga harap berhati-hati aja. Cuman untuk isiannya bandar lokal itu cenderung dia ngambil ya ngebuang ya. Ngebuang 2 hari ngebuang, tapi pengambilan lebih besar daripada pembuangannya. Untuk poin bagaimana? Poin cenderung ngambil. Per hari ini poin ngambil teman-teman. Kita lihat tuh poin siapa yang ngambil, ada si TP, CC, ZP ya, dia ngambil nih. Nah, untuk lokal siapa yang ngebuang? Ada si teman-teman kita pada ngebuang. Bisa jadi dia untung karena mungkin ada shadow seperti ini, dia cenderung scalpingan bisa gitu. YU juga ngebuang, YB ngebuang. Artinya di sini si YU sama si YB lah yang mungkin memberikan di sini adalah sebagai salah satu bandarnya. Kita cek deh dari tanggal 9 Oktober. 9 Oktober. Nah, 9 Oktober kita kurangi 1 karena 2 18. Kan domestik yang nguasain. Di sini ada si EXA, si YB ya, si MG. Jadi berarti bener. Bener. Ternyata benar ya, si YB itu salah satu dari bagian bandar. Nah, kalau digabungkan teman-teman dari tanggal 8, coba deh tanggal 8 semenjak dia listing sampai ke tanggal 20, 1,3 dari 11. Artinya ini kemungkinan up-nya ada teman-teman, karena yang di luar baru dari 11 juta lot baru 1,3 juta lot yang keluar. Artinya masih ada kemungkinan naik ke atas. Berarti yang diperdagangkan sedikit teman-teman, cuma 1,3 dari 11 juta ya. Jadi yang untuk ke atasnya kemungkinan bisa. Cuma teman-teman harus hati-hati karena garis MA-nya masih berada di atas, karena artinya masih bisa downtrend. Nah, kalau masih dalam tahap IPO teman-teman atau baru listing baru 1 bulan, gak usah mikirin masalah fundamental. Karena ini yang nguasain tetap seorang bandar ya. Makanya perhatikan aja terus pergerakan dari si YB ini ya. Si YB ini yang ngambil banyak dan cenderung nguasain. Terus dari Poren juga si AI yang nguasain sedikit, cuma 20.000 teman-teman ya. Si YB juga cuma 270, artinya tidak sampai jutaan kan istilahnya yang ngambil ya. Terus broker-broker lokal juga cenderung dia ngebuang, artinya ini dikuasain sama broker bandar ya untuk fair. Jadi santai saya teman-teman, kalau 170 masih bisa lah, masih bisa kekejar sampai sudah 80 itu. Oke, untuk parent seperti itu. Ada CRSN, Karsurin
Ya, garis-garis yang saya gariskan sudah mulai tertembus ya. Kita pindahkan ke sini karena ini adalah PR yang harus dituntaskan teman-teman. Ketika dia open gap bawah atau seekor hijau, dia harus menuntaskan PR-nya. Sekarang lagi downtrend, maka biarkan saja downtrend ya. Paling kalau mau teman-teman ngambil ya karena ada shadow-nya seperti ini aja mungkin ya. Teman-teman, ini juga di garis yang ini sudah saya terlewati, kita hapus saja. Apakah ada tanda-tanda kenaikan? Ada teman-teman di angka 110 ya. Poren cenderung sedang ngejual sekarang ya. Lokal bagaimana? Lokal cenderung dia ngejual sedikit-sedikit dan ngambil juga sedikit-sedikit. Artinya kadang-kadang yang seperti ini tiba-tiba naik aja teman-teman ya. Kita tidak pernah menyangka kalau tiba-tiba CRSN ini diangkat ke atas, langsung dibuang lagi ya. Target saya 145 nih. Target saya itu ya. Kita tulis deh sekarang deh ya. Karena kemarin tidak sempat ditulis. Apakah akan ke situ, kita lihatin aja nanti teman-teman. Biasanya kalau saya kan suka mengandalkan si kepala merah ya untuk target untuk kenaikannya. Makanya kita akan lihatin apakah benar bisa ke si kepala merah ya. Terus bagaimana katanya potensi ke bawahnya sampai ke 185, bisa kita coba cek untuk bagian bawahnya ya. CRSN, kita posisinya. Ini baru dekat ya. Dekat ini teman-teman. Tahun berapa sih ini? 2023 ya. Nih sekarang lagi di harga over value-nya, artinya harga murahnya. Terus harga paling murahnya 92 ya, 92. Saya berapa ini? 86. Artinya punya saya lebih rendah untuk target penurunannya di 86 ya. Kenapa alasannya? Karena ada si ekor merah. Itu saja kalau saya teman-teman ya. Terus poin bagaimana? Poin masih ada di dalam, tenang aja teman-teman nih ya. Walaupun dia ngambilnya dikit, kayaknya kecenderungan ini tipis ya. Bid dan overnya tipis kali ini. Coba lihat. Ya tipis teman-teman. Tapi segini sih lumayan lah buat punya 100 lot masih aman lah gitu ya. Tapi cenderung tipis kalau ini. Jadi untuk naiknya ataupun turunnya gampang diangkat, gampang dilempar ya kalau yang seperti ini. Makanya teman-teman nanti ke depannya kadang-kadang kalau diangkat sih emiten yang seperti ini kadang-kadang tebal 1000 gitu kadang-kadang untuk tahanannya itu. Jadi tergantung nanti siapa bandarnya. Kadang-kadang seperti itu ya. Kelihatan doang sekarang tipis gitu ya, cuma 80 70, tapi ketika diangkat kadang-kadang mau diangkat nih 1000 sebelah kanannya, kadang-kadang sebelah kirinya 1000 gitu ya. Kadang-kadang kalau sudah keluar bandarnya seperti itu ya. Nah, emiten-emiten yang seperti ini tuh kadang-kadang kita tidak tahu ya, tiba-tiba diangkat aja seperti ini nih. Tiba-tiba diangkat aja kan. Di sini kosong teman, dia perhatikan di sini kosong. Tiba-tiba beng aja ke atas. Nanti buang lagi. Buang pelan-pelan nanti beng lagi seperti itulah. Jadi untuk target ke 145 bisa jadi teman-teman ya. Kemarin harga tertinggi berapa ini? 137 ya. Saya menargetkan ke 145 ya, santai aja. Di harga tertinggi di sini nih, 143 ya. Ada sini ada tahanan nih. Mana tahanannya? Tahun berapa ini 143? Nah, ada nih. Tuh kan. 130 ini juga ya. Tahun berapa nih 143? 139. Nah, ada nih. Di 143 nih ya. Ini adalah target si kepala merah teman-teman ya. Mudah-mudahan bisa ke arah situ teman-teman untuk CRSN ya. Lanjut ada BSBK. BSBK apakah ada potensinya? Oke. BSBK cenderung lagi bagus teman-teman. Apa bagusnya nih? Smart money sudah masuk sekitar 4 hari. Bila smart money masuk dan berpadu dengan pertarungan antara bandar lokal, biasanya suka baik teman-teman ya. Baiknya kenapa suka ke atas? Kalau sekarang lagi turun wajar teman-teman, wajar turun. Kenapa? Yang mereka pingin harga murah mungkin ya. Karena si bandar lokal, perhatikan bandar lokal ini sudah ngambil dari tanggal 11 November ya. 11 November. Mana 11 November? Nah, 11 November nih ada si siapa? Ada si PI, si FS ngambil, IN juga ngambil 1,3, 1,8, 2,1 miliar ya. Itu lumayan teman-teman ya. Karena si bandar lokal masih di bawah, artinya lagi ngumpulin barang dulu. Tapi kalau poren sudah di atas, perhatikan poren yang biru ini teman-teman. Poren yang biru ya. Nah, kemarin itu sempat ngambil juga sedikit, ada pengeluar. Per hari ini dia ngeluarin barang. Kita lihat siapa yang ngeluarin barang. Untuk tanggal 20 untuk porennya ya.
Ataupun si Cece yang ngeluarin barang, YP yang ngambil cuma sedikit, YP cuman berapa tuh, cuman 2.000 doang ya. Nah domestiknya ternyata di luar daripada bandar ada si MG, si PG yang masuk, bisa jadi itu adalah bagian dari smart money. Kakak juga sering dipakai sama scalping ataupun teman-teman kita yang ngambil sebentar aja gitu ya, ngumpulin barang di bawah, nanti bisa memaaf harga, biasa seperti itu ya. Nah mudah-mudahan si BSBK ini mencapai targetnya ya di 95. Saya target 95 teman-teman, target kedua ya. Target ke satunya di angka 77 nih. Terus apakah ada tanda-tanda kenaikan? Maaf, ini adalah tanda-tanda kenaikan di 55. Udah dilihatin ada si kepala merah. Terus ada di angka 63 nya ya, itu ada si kepala merah juga. 77 sama 95 juga ada. Jadi kemungkinan ke atasnya ada karena apa? Karena lagi diakumulasi sama poren dan poren belum keluar. Terus si bandar lokal juga cenderung ngambil, ada pengeluaran cuma sedikit ya. Dan satu lagi, smart money sudah mulai ngumpul. Smart money ngumpul ya biasanya suka di up. Nah seperti itu teman-teman ya. Terus ada suri toladan. Suri ke 81, apakah boleh untuk gambling katanya? Untuk gambling, kalau gambling atau bukan analisa teman-teman, kalau gambling ya tos-tosan aja gitu kan gambling. Upayakan teman-teman kalau ngambil itu jangan gambling ya. Teman-teman harus punya aturan tersendiri. Minimal teman-teman punya peraturan sendiri. Saya akan ngambil contoh. Jangan dibilang gambling lah. Mungkin ketika ada penurunan, contoh dari sini nih. Oke, saya akan ngambil ketika nanti penurunan sampai berapa persen? 27%, contoh gitu. Saya akan ngambil ketika penurunan dari atasnya sekitar 30%, seperti itu, bisa jadi seperti itu teman-teman. Untuk saat ini masih dalam posisi downtrend. Adapun kalau bisa diangkat ke atas ya itu menjadi pertanda ke atas. Cuman kalau saya sendiri saya cenderung tidak mengambil yang seperti ini. Kenapa? Saya akan tunggu walaupun dia ke atas naik gitu. Saya akan tunggu konfirmasinya. Kenapa? Saya akan tunggu apakah dia turun lagi atau tidak. Kalau ada kenaikan ya udah lepas begitu aja, nggak jadi masalah saya teman-teman. Yang penting saya menganalisa, tunggu sampai peraturan saya. Contohnya ini, contoh ketika dia udah menyentuh yang saya sentuh di sini kan, udah kesentuh nih ya, udah kesentuh target yang saya turunkan itu kan target wajib, ini wajib tersentuh dan sama body gitu kan. Nah seperti ini kan sama body udah tersentuh ya. Terus bagaimana cara ngambilnya? Saya akan tunggu konfirmasi. Apa konfirmasinya? MA10 sudah mulai di bawah candle. Nah seperti teman-teman. Andaikan ketika langsung bawa ke atas kan udah di atas candle ya harganya ya. Saya akan nunggu lagi dikasih nggak kesempatan ke bawah lagi dan lihat isiannya. Kalau si bandar lokal ataupun si poren dia ngambil, biasanya saya suka untuk nitip dulu sebentar, siapa tahu dibawa ke bawah lagi. Saya akan punya strategi di mana ketika dia ke bawah lagi saya akan ngambil sekitar 10%-an, minus 10% saya atau sampai 15%. Saya akan ngambil lagi dengan catatan nanti CMA10 di bawah candle lagi, seperti itu teman-teman. Selagi belum di bawah candle saya belum berani ngambil teman-teman, seperti itu ya kalau saya seperti itu. Nah ini juga dalam posisi sebenarnya masih dalam posisi downtrend teman-teman ya. Maka hati-hati ketika mengambil keputusan, walaupun di sini ada yang garis saya gariskan, itu artinya begini teman-teman. Ini garis apa si si candle ekor hijau ini sesuatu yang candle yang harus dilewati. Artinya harus terpenuhi ke sini untuk menuntaskan PR-nya. Seperti halnya di sini nih, menuntaskan PR udah lunas PR-nya. Kalau dia istilahnya seperti artinya mau ke sini gitu teman-teman ya. Terserah dia kalau mau di ke bawahnya silahkan, tapi secara candle dia mau ke sini gitu. Nah, seperti itu teman-teman, artinya si ekor hijau itu. Artinya punya PR dia ke harga situ gitu. Bukan berarti support, bisa jadi support teman-teman ya, karena mungkin nanti di sini si bandar itu ngobrolnya, oke, saya tuntaskan PR saya dulu. Nah, sehabis tuntas PR, apakah saya akan ke bawah ke atas? Kita lihat perkembangan. Apa kalau retail pada banyak, ya udah saya nggak akan ngambil. Nah, seperti itu teman-teman ya, biar nanti diambil sama retail saya bisa jualan. Nah, kadang-kadang ya dimanfaatinlah sama yang namanya retail untuk ngambil nih teman-teman. Kita sudah pernah ngambil ya. Tapi si LG ngambil 1,2 miliar di domestik, tapi di sini terdeteksi bandarnya jualan. Nah, jadi ini ada si LG itu ngambil di luar daripada bandarnya. Nah, itu akan menjadi lawan teman-teman ya. Kita cek untuk suri ya.
Bisa jadi nanti si LG ini yang akan memaaf harga gitu ya, bisa jadi seperti itu. Wah, salah ketik saya. Tunggu sebentar ya. Untuk 1 tahunan dalam posisi murah banget, artinya lagi under value-nya banget. 3 tahun juga sama, ini listing tahun 2023 ya. Jadi sore ini lagi dijebloskan ke harga termurahnya sekarang itu ya. Ini lagi harga termurahnya. Jadi teman-teman kalau udah, walaupun istilahnya udah ada tanda-tanda ke sini teman-teman, tapi perhatikan EMA 10-nya. Kalau EMA 10-nya masih di atas candle, artinya dia masih downtrend ya. Kalau dia naik lagi ya itu menjadi keputusan teman-teman. Wah, kebetulan saya naik nih. Apalagi teman-teman bilangnya saya mau gambling gitu. Lebih baik teman-teman sampai sekarang jangan gambling ya. Kenapa gambling? Teman-teman nanti tidak punya aturan ya. Kalau aturannya hanya tos-tosan, lebih baik teman-teman istilahnya analisa tapi ngejeblos, tetapi teman-teman nanti punya aturan. Oh, ternyata saham Suri ini ketika nyampe harga terbawahnya gitu, soalnya jeblos ke bawah gitu ya. Jadi saya jangan ngambil lagi, jadi pelajaran. Oh iya, berarti MA 10-nya harus di bawah candle baru kita ngambil gitu kan. Nah, seperti itu. Soalnya ini dari mulai kapan nih? 10 Oktober ya. Dia di downtrend terus teman-teman ya. Ada pengambilan sedikit ya, gitu. Nanti kalau mau ngambil teman-teman usahakan model gini nih. Contoh saya kalau ngambil nih. Saya akan ngambil ketika Z, bukan di sini saya ngambil teman, tapi di sininya di merahnya. Kan dibawa ke bawah lagi. Oke, saya nyelam dulu, kan baru berapa persen nih? Dari sini ya. Contoh ini saya berapa persen nih? Udah 15% kan? Nah, nanti saya akan ngambil lagi naik 1 kali. Nah, ini titik pengambilan saya. Ya. Jadi ada, kalau masih 5%, kalau ke sini kan cuma berapa persen doang nih teman-teman ya. Coba sini nih. Saya kalau udah naik begini enggak, nah contoh gini kan. Nah, kan cuma 7% doang kan. Nanti sebenarnya kalau udah sana udah naik nih, saya akan ngambil di sininya nih. Kan untuk yang punya saya kejemput dikit ya. Seperti itu teman-teman kalau saya ngambil. Contohnya, saya ngambil lagi di sini nih, contoh itu ya. Nah, 110, oke, saya akan tunggu dia ke bawah. Nah, saya belum ngambil ini. Nanti tunggu EMA 10-nya ke bawah. Karena saya titik tolak untuk pengambilan itu emang di EMA 10. Kenapa? Karena kalau ke EMA 10 kecenderungan akan naik walaupun dijebloskan. Nah, tapi kalau teman-teman yang lain kadang-kadang melihat dari jangka panjangnya, teman-teman nih. Kalau teman-teman lihat jadi jangka panjang, makanya suka posisi di mana? Nah, kan lagi downtrend tuh. Oh ya udahlah, saya juga contohnya ngambil di angka kemarin di sini ya 110 atau 111 ya. Nah, ini kan garis under value, artinya lagi murah. Saya kan cenderung santai. Saya itu kan ngambil di harga murahnya. Apakah akan kejemput? Ya pasti kejemput soalnya lagi murah kok gitu kan. Nah, seperti itu teman-teman. Jadi kalau pengambilan sehari, kalau punya posisi seperti ini, saya mengambil di harga murahnya kok gitu. Andaikan dibawa ke bawah lagi saya masih murah. Kalau dibawa ke bawah berarti kan masih murah banget gitu kan. Nah, seperti itu teman-teman ya. Untuk target tanggal 13.09 belum tercapai di 142. Di situ ada si gap ya, kalau ini gap ya. Dan juga sini ada ini keren banget teman-teman ya. Ini juga ada gap di area sini nih, di 109-nya ya. Nah, saya teman-teman biasanya saya mengandalkan gap sama si kepala merah untuk kenaikannya. Nah, untuk penurunannya saya suka mengandalkan melihat dari posisi si ekor hijau atau enggak si ekor merah. Kalau sekarang dalam posisi dia mau masih ada kesempatan untuk menuju ke bawah. Kenapa? Karena si EMA 10-nya masih berada di atas kan. Andaikan dia ke atas ya mungkin teman-teman yang gambling ya silahkan gitu kan. Nah, jadi masalah nama juga strategi teman-teman. Kalau strategi teman-teman gambling ya saya tidak akan menyalahkan gitu kan. Kenapa? Semua strategi itu benar. Nanti ketemunya setelah kejadian. Oh iya. Nah, pasti gitu. Oh iya. Lebih baik teman-teman masuk sedikit tapi punya peraturan. Oke, saya akan ngambil gitu kan. Tapi nanti ketika turun ke bawah saya akan ngambil lagi di angka berapa persen, di angka berapa. Nah, itu menjadi teman-teman menjadi kedepannya punya rule tersendiri gitu ya. Dan peraturan itu bisa dirubah ketika teman-teman merasa peraturan yang saya terapkan kok tidak cuan-cuan. Nah, rubahlah peraturan lagi gitu ya teman-teman ya. Nah, jadi sebenarnya teman-teman Suri sebenarnya ini Poren sudah berada di atas, cuman dia ngejual. Nah, pas hari ini tanggal 20 Poren ngambil lagi yang saya tadi ceritakan. Cuman dari Bandar Lokal cenderung ngejual nih, perhatikan ngejual ya. Tapi diambil sama si LG besar ya. Mudah-mudahan si LG bisa nahan dan bisa memantulkan ya. Mungkin teman kita yang gambling bisa cuan juga bisa gitu kan. Karena siapa tahu dia akan ke atas.
Cuman kalau saya kan di sini saya masih berpikirnya kenapa belum soalnya emas 10-nya masih di atas. Nah, kalau saya berpikir seperti itu, saya cenderung santai. Andai kan contoh dibawa ke atas, ya udah itu bukan rezeki saya akan ngambil yang itu di bawah lagi gitu kan. Karena suatu saat juga akan ke bawah lagi kok gitu, teman-teman ya. Oke, sorry seperti itu. Cepin pakai F ini ya, Cepin. Nah, ini Cepin tidak ditanyakan ada apa-apanya. Cepin, ini garis yang saya gariskan juga sudah tertembus ya. Kita hapus ya. Nah, teman-teman Cepin, ini bagus banget ininya apa namanya? Garis ininya nih. Di 323-nya bagus ya. Cenderung seimbang. Nah, cuman sayang di sini dia si kepala kembar, teman-teman. Ya mudah-mudahan si kepala kembar ini tidak mengidentikan ke bawah ya. Tapi kalau si kepala kembar biasanya ke bawah, teman-teman ya. Ini masih dalam posisi downtrend, teman-teman. 3 hari ini udah di sideway-kan. Mudah-mudahan sideway-nya berlanjut, tidak jeblos ke 305 karena 305 juga adalah bagian daripada penurunan saya. Sama satu lagi di angka berapa nih? 295 ya. Nah, kita lihat posisi Cepin berada di posisi mana. Nah, Cepin itu 1 tahunan dalam posisi murah banget. 3 tahunan agak murah dikit ya, di angka, kalau pengen murahnya di angka berapa ini? Di angka 300-an ya, 304. Terus untuk 5 tahunan dalam posisi murah, tidak terlalu murah banget. 10 tahunan dalam posisi murah, tidak terlalu murah banget. Kalau pengen murahnya banget di angka 245 ya. Nah, ini dalam posisi turun, teman-teman, biarkan saja. Terus bagaimana posisinya si Poren? Poren jadi dibuang sama bandar lokal, dia pungut sama Poren. Perhatikan, ketika dia ngebuang, teman-teman, ngebuang dan si bandar Poren mungut. Jadi ini lagi dikuasain sama bandar Poren. Nah, kalau teman-teman sebagai penguat Poren bagaimana? Teman-teman kan ngambil dari sini, contohnya ngambil dari sini nih, ngambil terus ngambil sampai bawah aja ngambil lagi. Jadi ini sebenarnya si Poren, kalau dia ngambil di daerah sini ya, di atas dikit dah, dia mungkin posisi sekarang lagi di tengah, teman-teman ya. Kalau dia ngambil terus besar. Jadi Poren itu mau turun mau naik, kalau mau akumulasi aja dia mah, nggak mikirin lagi di bawah nih, enggak dia mah, karena dia banyak duit gitu ya. Jadi enak, dia beli aja terus. Oke, bandar lokal silahkan gitu ngejual. Tapi suatu saat kamu akan beli dari saya gitu, teman-teman ya. Kalau Poren kadang-kadang begitu. Jadi dia mah kelihatan untung ruginya itu, wah Poren ini nyangkut di angka sekian, padahal enggak, teman-teman, karena Poren itu, bandar Poren itu walaupun satu broker tapi akunnya beda, teman-teman ya. Kadang-kadang pakai KTP-nya beda-beda, jadi dia punya harga di mana saja. Kadang-kadang di harga bawah, di harga sekarang dia punya, di harga tinggi dia punya, di harga bawah dia punya. Ini tergantung mau jualan yang mana gitu kan. Karena itu strategi mereka itu kan. Tidak mungkin dia punya satu yang namanya RDN, itu nggak punya satu. Walaupun dia brokernya sama, tetapi akunnya berbeda. Nah, apakah ada tanda-tanda kenaikan? Betul, ada. Di angka 363 juga ada tanda-tanda kenaikan. Di bawah sini ada nggak? Nah, di sini juga ada di angka 346. Kalau sekarang lagi downtrend, biarkan saja, teman-teman ya. Karena juga di sini sudah terlihat jelas, di sini si kepala kembar biasanya 2 dari 3 itu, 2 naik 3 turun. Nah, terserah teman-teman tuh ya. Jadi biasanya berarti kebanyakan turunnya. Nah, mudah-mudahan sih ini turunnya nggak terlalu jauh-jauh ya, mungkin di angka 323 lah gitu, jangan sampai 305-nya ya. Jadi posisi Cepin itu lagi diambil sama Poren, teman. Walaupun teman-teman nyangkut di angka 400-an, tenang saja teman-teman ya. Karena saya menarikkan ke angka 498 ya. Ini target saya. Tanggal 24 bulan 8, artinya belum kejemput. Nah, secara harga bajar kemarin sudah dihitung, ternyata si Cepin itu turun ya dari 1.700 ke 1.400, artinya lagi kinerjanya kurang maksimal ya. Dari mana saya dapat supportnya? Perhatikan teman, ini jauh nih teman-teman, jauh banget ini. Kalau ditelusuri jauh banget. Mungkin ini ada si ekor hijau, ini jauh banget teman-teman ya. Silakan aja teman-teman, mungkin bisa di tahun berapa nih? Bisa di tahun 2023. Nah, dikit lagi 23. Tahun berapa ini? Nah, 2023 nih. Dikit lagi. Ada apa di situ? Nah, di sini ada sedikit ekor
merah, sama di sini juga ada gap sama si ekor merah. Artinya saya mengandalkan si gap sama si ekor merah di situ. Mudah-mudahan si 293 kejemput ya, biar dia menutup PR-nya. Kalau PR-nya sudah terjemput ya udah tinggal ke atas aja gitu kan. Harga wajar aja, ini sekarang masih murah banget itu untuk harga sekarang ya. Nih 10 tahun aja lagi murah banget teman-teman. Tinggal teman-teman nanti pas putar baliknya aja, ini kalau putar baliknya sampai ke angka 289 aja, udah keren banget ya. Putar balikin situ teman-teman dijual di harga 400 aja atau 500 sudah enak banget. Tinggal nunggu putar baliknya aja ini teman-teman ya, untuk cepin ini. Tapi yang nyangkut di bawah 400 masih bisa kejemput. PC ini PC nanyain juga, enaknya katanya TP di harga berapa. Nah teman-teman, kembali lagi ya, target saya kan 2011 ya, tanggal 20 bulan 11 nih di angka 516 itu karena ada gap ya. Nah ini juga lagi terus naik. Apakah akan dibiasain seperti ini? Ya bisa jadi gitu kan, karena berdasarkan sejarahnya seperti ini. Nanti jangan sampai sejarah seperti Humi, itu Humi juga sama tuh dulu itu begitu, tapi tiba-tiba pergantian dari Bandar, dari BK ke CC, akhirnya beda dia strateginya. CC strateginya beda dan BK strateginya beda. Nah untuk PC kalau ngomongin target teman-teman nih, teman-teman nanti buka aja sebentar ya, buka aja channel ini ya, terus teman-teman cari di video nih, video, klik ke video, cari di sini nih, target jual saham. Nah saya sudah menulis di sini ya, sudah memvideokan 1 bulan yang lalu. Silahkan teman-teman lihat videonya bagaimana cara menjualnya, biar teman-teman nanti ke depannya tidak bertanya-tanya lagi, baik kepada diri sendiri, kalau ke diri sendiri boleh gitu ya, terutama ke orang lain ataupun ke mentor-mentor yang lain. Jadi teman-teman nanti bisa menargetkan apa yang teman-teman capai untuk di sebuah emiten ya. Jadi teman-teman itu kalau take profit tentukan sendiri sebenarnya teman, dan itu menjadi peraturan teman-teman. Nanti ke depan nanti teman-teman akan mandiri dan cenderung teman-teman oke gitu kan. Nanti punya pelajaran dari situ kalau teman-teman sudah melakukan take profit mandiri. Terus untuk untuk ngambilnya di mana itu menjadi punya peraturan tersendiri. Nanti teman-teman mungkin bisa sharing gitu dengan saya mungkin di sini gitu kan. Saya mau ngambil saham ini nih, udah ngambil duluan atau belum, nanti kita sharing di sini gitu ya. Oke teman-teman, seperti itu ya. Jadi untuk saham PC bagaimana cara take profitnya, enaknya di harga berapa, lebih baik teman-teman bisa lihat ini aja, video ini aja, biar teman-teman bisa paham bagaimana cara take profit yang teman-teman sukai. Oke, lanjut ya. Nah untuk PC sekarang dalam posisi pengambilan udah 3 hari ini diambil sama Poren ya. Poren berarti 3 hari, tanggal berapa nih? Tanggal 18 hari Senin. Si CC yang ambil, CC suka bagus teman-teman, dia suka jualan di atas ya. Nah kemarin kan si Poren ngejual gitu ya, si Bandar Lokal juga ngejual di sini kan ketika harga tinggi. Cuma perhatikan ketika dia ngambil ya, 3 hari ngambil, 2 hari ngambil, dia up ke atas, ada pembuangan sedikit wajar, terus ngambil lagi 4 hari, ngambil 6 hari, ada pembuangan dikit, ngambil lagi. Nah seperti itu teman-teman. Jadi bagus kalau Poren jual beli itu bagus teman-teman. Sekarang juga dia kan niatnya emang jualan, mereka itu ngambil nanti jual di harga tinggi gitu kan. Si ngambil dari mana? Dari Bandar Lokal. Bandar Lokal kemarin sempat ngambil, sekarang jualan juga di harga tinggi. Yang mudah-mudahan sih ini sembari ke atas, sembari dibeli sama lokal juga besok ya. Kalau sekarang ya hari ini tanggal 20 si Bandar Lokal jualan, tapi yang nerima adalah si CC bagus. CC biasanya suka ngambil terus dia jualan di atas. Kita lihat gross, ternyata CC sudah jualan, ngambil 30, jual 8.000. Artinya betul mereka jualan di atas, sembari naikin sembari jualan. Target yang terdekat saya itu di sini, cuma pengennya ke arah sini ya, ke 500 ya. Dikasih enggak nih? Secara teori saya rasa dikasih teman-teman ya, si gap ini karena belum terlunasi gap. Kalau di sini hanya kenaikan sama karena apa gap juga nih ya. Ini juga gap sama teman-teman di 342-nya ya. Itu target dari saya, mudah-mudahan sih sebenarnya ini teman-teman dalam posisi downtrend, masih downtrend walaupun ada kenaikan, tapi dalam posisi downtrend. Kenapa? MA10 nya masih berada di atas candle. Nah biasanya kalau mau kenaikan ya minimal nanti naik ke atas sedikit, konfirmasi baru teman-teman bisa naik ke atas. Kalau ini masih dalam penjajakan teman-teman, belum ada upaya naik ke atas karena MA10 nya masih di
atas candle walaupun sudah ada kenaikan. Tapi kalau cenderung saya biarin aja mah. Kalau mau ngambil, contohnya saya mau ngambil nanti tunggu MA 10 nya teman-teman, MA 10 di bawah candle kemungkinan dia akan ke atas ya gitu teman ya. Karena kecenderungan ketika dia ngambil seperti ini kadang-kadang jeblosin lagi ke bawah gitu, seperti itulah. Cuman catatan dari saya untuk di sini ada pengambilan daripada Bandar Foreign ya. Mudah-mudahan dengan adanya Bandar Foreign suka ngambil, suka dinaikin ya, karena yang ngambil apalagi si Cece ya. Si Cece suka jualan di atas. Oke, untuk basic seperti itu teman-teman ya. Lanjut. Ada RALS ya. RALS ini ditanyakan apa nih? Turun terus sampai ke 369. RAL ini adalah emiten yang kemarin itu saya tunggu-tunggu untuk penurunannya di angka ini nih. Karena sudah ini ada si ekor hijau teman, si ekor hijau ya. Mana RALS? Nah, RALS. Ini untuk 10 tahunan. 10 tahunan menyentuh sedikit lagi ke angka berapa nih? Ke angka termurahnya 321. Ini aja harga termurah selama 10 tahun. Artinya selama 10 tahun teman-teman tidak mungkin dapat lagi di harga segini. Kemarin itu ya. Karena termurahnya kemarin hanya 437 kan. Sekarang udah dimurahin banget di 364. Cuman posisinya downtrend kan ini teman-teman ya, downtrend. Dan mungkin teman-teman kalau sudah di harga murahnya ya tinggal tunggu putar baliknya aja. Tapi sementara ini dalam posisi ke bawah, masih ke bawah. Nah ini kan tahanan yang saya tahankan sudah terlewati. Ini perhatikan teman-teman, dia butuh berapa bulan untuk dari bulan Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, November, butuh 5 bulan untuk menutup si ekor hijau. Jadi kenapa saya bilang si ekor hijau ini wajib terpenuhi gitu. Ini sebenarnya bukan support teman-teman ya. Tapi kadang-kadang dia yang support juga bisa gitu ya. Cuman ini adalah penurunan yang wajib dijemput gitu aja. Penurunan yang wajib dijemput. Terserah dia mau jadi support di sini ataupun enggak. Tapi ini adalah penurunan yang wajib dijemput ya. Seperti ekor merah itu wajib dijemput. Apakah dia mantul lagi di situ nggak jadi masalah gitu kan. Nah, kalau dia dijebloskan artinya betul dia harus terjemput gitu ya, harus terjemput gitu ya. Artinya penurunan sudah diarahkan. Oke, saya akan naikkan kan candle bullish. Oke, saya naikkan, nanti suatu saat saya akan kembali lagi ke sini. Dan dia memenuhi janjinya untuk di RALS ini, memenuhi janjinya untuk memenuhi di si ekor merahnya malah dijebloskan ke bawah. Sekarang support di mana? Karena selama 10 tahunan ini tidak ada support yang terbaik lagi, cuman ada si garis merah doang di sini. Garis pun di 328. Ya, 328. Kali kalau teman-teman mau lihat ke belakang harus lihat dari 10 tahun ke depan, 10 tahun ke depan. 11 tahun berarti ya, coba ada enggak di situ gitu kan. Cuma untuk 10 tahun itu ini adalah termurahnya, rasio termurahnya, dan ini masih melanjutkan penurunan. Kenapa? Karena si EMA 10-nya masih berada di atas candle. Terus apalagi Foreign cenderung jualan secara signifikan, Bandar Lokal menjual segera signifikan. Kenapa ini dijual? Karena ada yang nerima. Siapa yang nerima? Perhatikan siapa yang nerima. Untuk Foreign ada si HP KKYPOD ini 1,4 ribu. Cuma perhatikan di domestiknya. Lihat ZP, YPGR, XL, CC, CD inilah yang nerima. Kenapa diterima? Karena mereka mungkin beralasan, oh ini udah bisa terbawahnya, atau mereka emang punya istilahnya punya perkumpulan, kamu yang nerima saya mau jualan dulu, bisa jadi seperti itu. Kita tidak akan pernah tahu maksud dan tujuan ketika saham ini kok diturunkan tapi ada yang nampung. Nah, tapi semakin diturunkan semakin ditampung, ada juga. Tapi dia bukan bagian daripada Bandar. Kenapa bisa ditampung? Nah, seperti itu. Tapi si Bandar lebih keren lagi. Kenapa? Oke, saya akan jualan karena yang nampung. Kalau nggak ada yang nampung nggak mungkin dia jualan, teman-teman ya. Dia akan cenderung stuck di tempat gitu ya. Jadi si RALS ini cenderung lagi dibuang sama Bandar Foreign, teman. Lihat, perhatikan Bandar Foreign ya. Perhatikan Bandar Foreign ketika ngebuangnya, ini keren banget Bandar Foreign ngebuangnya. Merah membara. Bandar Lokal juga sama ini. Merah membara. Ini harga kuarternya sebenarnya tinggi juga nih. Di 900 sama di 567 ya. Untuk harga wajarnya kuarter 2-nya. Kita akan hitung lagi deh. Nanti kuarter 3 sudah keluar belum? Biasanya kalau RALS ini dia sangat sangat memperhatikan untuk laporan keuangan ya. Nanti kita akan hitung.
Apa kita lihat aja langsung? Kita lihat langsung dulu deh ya untuk percobaan. Percobaan. Untuk dilihat secara jelas dan gamblang. Kita lihat dulu statistiknya. Tinggal ngebuka doang kan. Nih, penurunan, ada penurunan dari 8 ke 5, artinya kecenderungan turunnya di kuartal 3 itu gede, teman-teman. Kita lihat revenue dari 476 ke 448, artinya ada penurunan ya. Ini kalau salah ini emiten yang tidak punya hutang, teman-teman. Iya. Cashnya gede ini. Cashnya gede, terus dia tidak punya hutang. Biasanya ROI-nya gede juga biasanya nih, teman-teman. Oke, teman-teman, besok kita hitung ya, karena kayaknya ada penurunan secara harga wajar, ada penurunan deh kalau sudah begini ya. Nah, seperti itu teman-teman. Jadi untuk RALS ini lebih baik teman-teman tidak usah ngambil dulu, tunggu aja MA10-nya berada di bawah candle. Karena baru dikasih kesempatan ketika di bawah candle, perhatikan nih. Ada kenaikan sedikit kan lumayan. Juga ada kenaikan sedikit kan lumayan, teman-teman ya. Ya walaupun istilahnya dibuang lagi gitu kan. Mau dari sini lihat ada kenaikan, teman-teman. Kalau saya kemarin mungkin ngambil di sini nih, ngambil di sini, terus turun ke bawah. Nah, kapan saya average nanti? Saya nunggu akan MA10 di bawah lagi. Itu akan average saya di situ. Mungkin harga saya menjadi di tengah gitu kan. Ada turunan lagi sampai ke 200 contoh. Saya akan ngambil lagi ketika apa? Ketika ada MA10 di bawah. Udah setelah 2 kali saya ngambil, mau turun ke bawah lagi saya tidak akan melakukan tindakan apapun karena saya dibatasi dengan aturan 2 kali ngambil. Udah. Setelah itu udah stop. Saya ngambil, saya akan tunggu sampai kejemput. Toh harga sudah termurahnya kok, itu teman-teman ya. Jadi saya cenderung kalau turun 10% sampai 20%-nya masih santai. Kenapa? Ya karena suatu saat saham itu akan naik lagi. Makanya saya suka memilih emiten-emiten yang yang sudah jauh, walaupun dia turun tapi sudah pengalaman naik turun gunung. Nah seperti itulah, naik turun seperti ini nih. Ini kan naik turun gitu. Ini kemudian lagi naik, langsung diturunin, turunnya ke lembah banget ini. Ini ke lembah jadi masalah teman-teman ya. Jadi saya selalu tenang aja, ketika dia ke lembah pasti diangkat lagi ke bukit, kok minimal ke bukit aja. Makanya ketika dua kali saya average itu, kemungkinan naik ke bukitnya ada gitu. Walaupun tidak ke gunung tapi ke bukit. Dan menjadi catatan, biasanya waktu kemarin kenaikan sampai 700, sempat ke 700 sini. Nah, sini nih. Area sini nih. Saya memperhatikan di sini, saya tuh sempat beli di harga sekitar 500-an lah ya, 500-an. Saya tidak beli di bawah banget waktu itu ya. Beli 500-an, akhirnya kejemput dan saya melihat perkembangannya. Ketika di sini saya ingin tahu, saya bilang beli aja ke 500 sengaja gitu kan. Udah gitu dibawa turun ke bawah di sini nih. Turun ke bawah, saya biarin aja. Saya nggak average, nggak apa, saya biarin apakah ini benar akan menjadi bukit lagi gitu ya. Ternyata benar, di sini diangkat sampai ke 700 dan yang ngangkatnya itu si AO. Di emiten RAI ini waktu ngangkat di 700 itu si AO. Coba perhatikan ya teman-teman, waktu di sini nih. Waktu naik ke 700, perhatikan yang ngambil di sini. Cek aja. Itu si AO, teman-teman, yang ngambil. Si AO terus-terusan ngambil, punya saya kejemput. Terus saya biarkan sampai ke 600 baru saya take profit. Karena saya cenderung pengen membuktikan aja ini bisa naik ke bukit lagi enggak gitu, seperti itu. Nah, kalau saham-saham IPO saya cenderung memperhatikannya, suka beli sengaja di harga IPO-nya. Nanti saya akan perhatikan, menjadi penelitian saya, suatu saat dia akan kesini, saya bilang gitu kan. Karena banyak saham-saham IPO yang sudah diturunkan ke bawah ternyata diangkat lagi minimal ke harga IPO-nya, gitu. Nah seperti itu teman-teman ya. Tapi juga penurunan sebelum kenaikan, teman-teman. Kadang-kadang kan ada naik dulu baru turun. Nah itu yang jadi bahaya, itu begitu. Ditaikin dulu baru diturunin ke harga paling bawah, ke harga gocap. Nah itu mungkin yang agak sulit naik ya. Cuman kalau yang sudah turun ketika listing langsung diturunin, nah itu menjadi biasanya semacam percobaan. Nah kalau saya percobaan pengen tahu nih, karena tahun 2023 itu ada saham yang begitu, dia langsung up melebihi harga listingnya. Nah seperti itu teman-teman. Jadi setiap yang saya beli itu kadang-kadang menjadi percobaan teman-teman ya. Jadi nanti ke depannya saya tahu, ini beli di harga sekian, ini beli di harga sekian. Nah seperti itu. Saya walaupun dibeli harga sekian masih aman, walaupun dia turun sampai 20% pasti diangkat lagi. Nah kadang-kadang teman-teman juga nanti ke depannya
dengan angka-angka aja, makanya suka dipakai list teman-teman. Teman-teman suka beli saham itu ada yang nyangkut, ada yang cut loss, di list aja teman-teman ya. Lihat fundamentalnya semakin membaik atau semakin memburuk, nanti teman-teman bisa dengan sendirinya, oh harga segini udah baik gitu kan, ketika dibawa ke bawah lagi tenang aja atau juga ke atas. Nah seperti itu, jadi teman-teman punya ketenangan tersendiri. Oke, lanjut ada si Omed. Ini informasinya, Omed sudah 2 hari di pasar nego ratusan miliar. Nah, kita lihat deh. Ini kan informasi dari teman-teman kita ya. Oh iya, 7 miliar. Yang beli ini kan yang ngejual domestik, yang beli foreign ya. Iya benar. Jadi betul udah 2 hari ini tanggal 19. Ini tanggal 19-nya ya. Kita lihat. Nah, ini 19-nya kan foreign tidak ada pembelian, domestik. Nah, domestik juga ada. Jadi ini si BQ. Perhatikan teman-teman, 2 hari ini. Si BQ ngambil 7 juta lot. Perhatikan tanggal 19. Si BQ nih ya. Beli daripada LG dan IP. Perhatikan. Tanggal 20-nya si BQ ngejual ke siapa? Ke foreign, CEU. Nah, gimana tuh? Jadi ada 3 transaksi broker. Ya. Ini tidak mungkin kalau retail yang begini. Tanggal 19 domestik. Perhatikan domestik. Di domestiknya si LG sama si IP ngejual ke si BQ. Ya, ini nih. Awalnya itu di sini si LG sama si IP yang ngejual 7 juta lot. Besoknya, hari ini berarti tanggal 20-nya. Ternyata si BQ punya rencana. Lihat sebentar nih harganya berapa. Harganya berapa? 139 ya, ingat-ingat ya. Belinya 139 ya. Terus sekarang tanggal 20 si BQ 139, ingat 139 perak, 7 juta lot, dijual 210 ke si foreign. Nih ya. 7 juta ke CEU kan. Ini luar biasa penjualannya teman-teman ya. Harganya di atas harga sekarang 30 poin. Ya, sekali lagi. Nih sekali lagi tanggal 19. Lihat, perhatikan. Domestik 139. Nih dia nih, beli 7 juta lot ya. Tanggal 20-nya dijual ke CEU berapa? 210 nih, 210. Siapa yang beli? Foreign. Ya, 7 juta lot. Untung berapa tuh teman-teman ya? Dia beli berapa miliar nih? Berapa miliar dia beli? Luar biasa ya kalau punya duit gede ya. Dengan membulak-balikan aja dia beli 97 miliar. Dia dijual berapa? 147. Cuma mindahin ke broker doang dia untungnya udah gede banget. Dari 97 ke 47, hampir 50 miliar teman-teman. Cuma nginep 1 hari doang barang, jual ke CEU langsung dapat 50 miliar untungnya tuh ya. Nah, itulah cuman kekuatan duit seperti itulah teman-teman ya. Jadi ini CEU aja udah pegang di 210, artinya kalau ke 210 ya udah itu menjadi target buat penjualan ya. Nggak mungkin kalau si YU ngejual di bawah itu kan. Dan mungkin buat koleksi, nggak mungkin kan buat koleksi juga 7 juta lot gitu kan. Jadi dia dijual di harga termahal berdasarkan PR ratio. Ini kuartal 3-nya belum dihitung nih si Omed nih. Nanti kita hitung lagi nih si Omed ya. Omed kuartal 3 ya. Baik, udah dicatat teman-teman tuh, kita hitung ya kuartal 3-nya. Maaf.
Nah, untuk Omed selain dari pasar nego, perhatikan di sini dari mulai tanggal 16 Oktober. 16 Oktober si Omed itu dibeli sama bandar lokal, teman-teman lokal. Siapa yang beli? Si LG ya, si LG, si IP. Nah, ini yang kemarin yang tadi nego kan si Haji sama si IP. Di pasar nego siapa yang nih ya, si LG sama si IP kan. Nah, berarti si LG sama si LB itu sekarang lagi ngumpulin di harga normal lagi, teman-teman ya. Di harga normal lagi sebesar udah lumayan 13 miliar, si IP 4, artinya si IP yang ngumpulin nanti dijual dinegokan di harga agak lebih tinggi gitu kan, atau enggak mungkin nanti bekerja sama dijual lagi gitu, seperti itu ya, seperti itu, karena berdasarkan perjanjian lah seperti itu, teman-teman ya. Mereka tahu kok harganya 180, nggak mungkin dia bagian daripada bandar, bisa jadi seperti itu, teman. Karena apa? Kalau dia mau beli kan di 180 juga bisa gitu kan, cuman karena mungkin tidak mau ngeganggu gitu kan, sampai 100 miliar kan mungkin bisa ganggu, wah ini lagi diakumulasi gitu kan. Padahal dengan sendirinya emang si LG sama si EP ini akumulasi. Berarti di sini udah ketahuan si LG sama si EP adalah bandar, teman-teman ya. Jadi bandarnya selama ini belum ngejual ya, mungkin bisa di angka 210 gitu ngejualnya ya. Nah di sini nih, oh saya udah nandain 210 ya di sini nih. Saya udah nandain 210, tanggal berapa dibikinnya? Nggak ada tanggalnya nih. Nah seperti itulah teman-teman ya. Jadi kemungkinan si Omed bisa ke 210 ya, bisa teman-teman. Kita catat deh. Kan berdasarkan ada pasar nego ya, kita nanti di sini target karena ada di nego ya. Tanggal berapa sekarang? Tanggal 20 ya. Nah nanti teman-teman tinggal buktikan aja nyampe nggak ke 210 ya. Oke teman-teman, seperti itu ya. Cuman hati-hati teman-teman, perhatikan juga penurunannya. Seperti yang suka saya bilang, ini adalah PR yang mereka harus kerjakan. Karena berdasarkan si hukumnya, bukan hukumnya, berdasarkan kebiasaan, perhatikan saham RALS juga kan ini harus menembus PR-nya. Ini sebenarnya bukan support akan mantu, cuman ini adalah sebagian daripada PR yang harus dikerjakan. Artinya harus menembus sini gitu ya, untuk melunasi PR-nya. Di situ ada si ekor merah. Jadi perhatikan nanti di 173-nya, 170, 173 itu adalah target penurunannya. Jadi si Omed ini lagi diakumulasi sama bandar lokal, lagi dijual sama bandar foreign, terus dijual lagi atau dibeli lagi sama bandar foreign di harga premium 210. Oke teman-teman, mungkin seperti itu aja untuk Omed ya. Posisi dulu Omed nih. Omed itu luar biasa nih si Omed. Teman-teman tinggal kuat-kuatan bertahan aja teman-teman, kalau pengen 10 tahun, 5-3 tahunan aja cukup ya. Nah, sudah di harga tengah. Jadi dia sudah lepas daripada harga supportnya 152, cuma lagi downtrend. Sebenarnya lagi downtrend, tambah lagi menuju ke atas. Lagi downtrend, lagi menuju ke atas, bisa ke angka 217 teman-teman. Dia ini di angka setengahnya. Karena beberapa kali sudah mulai menyentuh harga tengah, tapi dia gak kuat, mau melakukan percobaan, gak kuat juga, akhirnya kebawahin. Mungkin ini ancang-ancang mau ke arah ke atas ini ya, 217. Apakah bisa ke sini? Ya kita akan lihatin aja teman. Targetnya jangan jauh-jauh dulu, saya 210 saya aja ya. Nah ini 216 untuk harga tengahnya. Satu lagi nih, ada si siapa namanya? PPRE. PPRE ini garisnya saya hilangin dulu ya, yang udah tertembusnya, gap udah tertembus ya dengan baik, terus dilewati, kita hapus. Terus garis yang kedua juga sudah terlewati dengan baik dan saya hapus. Ini target udah bagus banget sih ini nih PPRE ini. Ininya apa namanya? Si tahan ini keren banget nih tahanan di sini. Saya kasih garis Ini bukan ini support biasa ya. Tapi ada area harus dibalas lagi di 54. Ya mudah-mudahan sih dia ke atas dulu ya. 54 harga apa nih? Oh gap nih teman-teman. Seekor hijau. Nah ini lagi di apa? Teman-teman ini lagi menuju ke atas, tapi MA 10-nya masih berada di atas skala, artinya masih belum ada tanda-tanda kenaikan yang signifikan. Cuman sudah mulai berbelok ke atas. Ya, karena tadi ada sundulan ke atas ya, cuman tidak jadi ya.
Nah, perhatikan teman-teman, ini adalah targetnya ya. Target kenaikannya sudah diketahui ke 72, artinya dia sudah ngasih sinyal. Ini target kenaikan juga sudah ketembus ya semenjak saya kasih tahu. Nah, ini kita pindahkan lagi teman-teman ke sini nih. Ini target kenaikan. Ya. Target saya di sini ya. Nah, target saya tengah bulan 8 belum tercapai teman-teman. Udah santai aja teman-teman ya. Udah berapa bulan tuh belum tercapai, biarin aja, nanti juga kejemput ya. Nah, seperti itu teman-teman, untuk bandar lokal cenderung ngejual untuk PPR ini ya. Cuman bandar foreign cenderung ngebeli tapi tidak signifikan. Ini bandar foreign itu seperti retail, dia hanya ngambil untuk cuan. Berarti dia ngambil, tidak berupaya untuk memaaf harga, dan cenderung nantilah kalau udah jual di atas baru saya jual. Nah, seperti itu ya. Ini berarti si foreignnya ini adalah foreign hanya pelengkap aja gitu foreignnya, bukan sebagai penggerak. Kalau penggerak di sini adalah retail ya. Retail apa namanya? Bandar lokal ya. Bandar lokal adalah yang menggerakkan ya. Jadi kenapa istilahnya turun? Ya seperti biasa teman-teman, pasti ada yang nerima. Kalau tidak yang nerima nggak mungkin dia turun ya. Tanggal 20 deh. Kita perhatikan. Di sini ada domestik, ada si PD bagus, CC, CP bagus teman. Jadi broker yang nerimanya bagus walaupun dibuang sama bandar lokal, cuman dibeli sama bandar bandar di luar bandar tapi bagus brokernya. Nah, ini si CC sudah mulai masuk teman-teman. Di sini kita lihat jika penasaran, saya bilang si CC yang ngambil, kayaknya ngambilnya kurang baik gitu ya, ngambil tidak serempak tanggal 28. Jangan-jangan saya suujon nih. Jangan si CC yang ngambil. Betul teman, si CC ya ngambil 25 jual 8. Cuman dia tidak miliaran ya, jutaan aja. Hari ini dia ngambil lagi si CC. Mudah-mudahan si CC sih ini nyicil ya. Atau memang si CC sengaja dia tidak jualan teman-teman nih, tidak jualan ya. Jualan itu jualan tanggal 28 si CC jualan kan, jualan dia tuh ambil 25 jual 8, sempat ada penjualan ya di antara, cuman dia mungkin ngejual average, jadi tidak melebihi penjualannya ya dari pengambilannya ya, seperti itu teman-teman ya. Contohnya dia ngebeli 10, jualnya cuma 8 gitu, jadi masih ada plus kan 2, artinya di sini terdeteksinya ya tidak merah tapi plus gitu ya, seperti itu teman-teman ya. Biasanya seperti itu. Jadi dia plus gitu ya. Banyak pengambilan daripada penjualan. Kalau PPR kan masih murah teman-teman, cuman ini posisinya juga masih mau menuju ke atas. Wah, ini kalau ke atas keren teman-teman ya. Ke atas tanda kenaikan sudah ada, cuman sayang banget si bandar lokalnya masih ngebuang ya. Alokan dia saya duaikan, nanti tunggu aja konfirmasi dari si bandar lokalnya untuk ngebeli ya. Dan ini juga tadi saya pikir bukan si CC yang ngambil. Wah, kalau CC yang ngambil mah keren teman-teman, udahlah bisa ke atas nih. Kalau dia suka ngambil di bawah, jual di atas gitu ya. Kalau CC, tapi kalau CC yang seperti yang saya pikirkan, karena si CC itu kadang-kadang suka bagus teman-teman. Kita cek di sini aja nih ya. Sini yang maaf tanggal 9 Oktober. Kita cek nih 9 Oktober maupun bulan Oktober. Nah, seperti teman-teman, kadang-kadang kita harus ketika kenaikan siapa sih gitu yang naikin untuk foreignnya. Nah, ternyata si CC teman bener ya. Artinya apa? Berarti si CC benar di sini bisa memegang untuk bisa memaaf harga. Mungkin di sini biasanya kalau mau naikin si CC itu suka ngambilnya terus-terusan. Nah, sekarang kan ngambil sebentar, ngambil lagi dikit. Kadang-kadang yang seperti ini yang suka seperti retail gitu, ngambil tunggu jual di atas gitu, seperti itu. Kalau CC yang ngambil di sini berarti benar si CC juga menggerakkan ya. Jadi si CC tinggal nunggu momennya aja untuk untuk ke atas bisa jadi. Jadi target untuk ke 72 ataupun ke angka 79 atau ke 80 itu sangat memungkinkan kalau si CC foreign yang ngambil ya. Jadi saya tadi suujon duluan ya. Karena berdasarkan kebiasaan kalau ngambilnya nggak signifikan nih, nggak sering-sering. Kalau di sini kan wah ini bagus nih, saya bilang ini ada masuk, ada keluar, ada masuk, ada keluar, mungkin di sini bisa ya udah berarti si foreign memberikan kontribusi gitu ya. Kalau di sini kan ngambil keluar udah, ngambil keluar udah. Ini ngambil terus dibiarkan seperti yang diterlantarkan gitu kan. Ternyata
ada maksud lain, ternyata si Cece sudah mulai ngambil. Nah, kita lihat per hari ini aja, dia jualan nggak si Cece ya. Kalau dia ngambil bulat, berarti enggak jualan dia jualan dia teman-teman, ngambil 2,9. Nah seperti ini nih, saya bilang ya, nih ini kan jadi terdeteksi hijau. Kenapa sini hijau? Tapi di sini ada penjualan, artinya pengambilan lebih besar daripada penjualan. Artinya menyisakan berapa? Menyisakan 1,5 juta lot. Nih 1,482 ribu, bukan watt, 1,5 juta rupiah ya. Ini lotnya 218. Nah seperti itu teman-teman. Oke, mungkin teman-teman seperti itu aja yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan membantu teman-teman ya. Satu lagi sih buka deh, tanggung ini. Tanggung mulu saya ya. Soalnya masih banyak yang kelewat teman-teman ya. Kita tuntaskan deh untuk bagian ini. Kita nih, untuk buka udah keren banget teman-teman. Kenapa kerennya? Perhatikan bandar lokal ngambil dari tanggal 24 Oktober. Nah, 24 Oktober kan mana? Ini ya. Ya. Ini foreign domestik. Nah, ada si YP teman-teman. YP PD ZP SS. Lihat sini, perhatikan. YP PD ZP terdapat berarti terdeteksi sebagai bandar di buka ini ya. Terus untuk foreignnya sudah ngambil beberapa hari ini, cuma dia keluar per hari kemarin tanggal 19 Oktober dia ngambil. Kita pindahkan dulu ke bulan November tanggal 19, kita lihat foreignnya. Ada YU teman-teman, YU CC ngambil, AK juga ngambil, BK juga ngambil ya. Per hari ini siapa yang jualan? Ada jualan sedikit nih. Ada si BB masih jualan, YU ngambil. Jadi si BB pengeluaran lebih besar daripada pengambilan ya. Ini pengeluaran yang banyak kan BB, AK, AG, CC, ZP nih pada ngejual, tapi yang dari masih YU luar biasa ini teman-teman ya. Jadi si buka ini lagi dikoleksi juga sama bandar foreign ya. Terus bandar lokalnya terus akumulasi, artinya kecenderungan bagus ya. Ini udah bagus, cuma di sini kan ada si ekor bukan si kepala kembar ya. Nah ini udah bagus teman-teman, CMA-nya udah di bawah, mudah-mudahan sih tidak gagal ya. Walaupun di sini kan ada gap nih. Ini kadang-kadang kalau gap gini suka mengganggu ya saya mah. Tapi kalau posisinya ke atas ya biarin aja. Jadi kalau dia agak turun lagi dikit untuk menyebut gapnya nggak jadi masalah ya. Cuman ini PR-nya belum terselesaikan di 114 ya. Andaikan 114 ketembus sampai ke 108 aja ketembus, itu akan lebih baik lagi. Kenapa? Karena menutaskan PR-nya di angka 108. Kalau sekarang mau naik ya silahkan aja lah kalau mau naik gitu kan. Cuman catatan dari saya, ternyata si buka ini lagi diakumulasi sama bandar. Terus poren juga sudah mulai masuk, dan bandar sini bandar lokal menguasai. Setelah mereka jualan, perhatikan teman-teman, mereka jualan akhirnya per bulan Oktober kemarin dia ngambil lagi. Target mana? Target saya itu target kedua nih. Target kedua di angka 165. Kalau teman-teman nyangkut di area-area situ, turunin aja sampai ke 150, 158 mungkin akan dijemput ya. Nah ini target-target kenaikannya di 141 terus di angka 148. Ini garis-garis yang hanya terlewati aja, bukan target ya. Dan ini adalah salah satu tanda-tanda akan kenaikannya. Oke teman-teman. Jadi kalau saya perhatikan aja nanti mudah-mudahan sih bisa nembus ke angka 114-nya, kalau enggak ke 108-nya untuk menembus PR, menagih PR-nya. Tapi kalau dia mau ke atas ya silahkan aja, karena kecenderungannya mungkin seperti itu ya. Beng ke atas satu kali, turunin lagi, beng ke atas turunin lagi. Nah, seperti inilah tiba-tiba naik gitu kan. Ini peran bandar mana nih? Bandar lokal kan, kemarin yang ngambil langsung dia jualan di sini. Oke, jadi sementara ini foreign sudah ngejual, tapi ada pemungutan balik. Ya, kita bersyukur si buka ini dikuasain lagi sama bandar lokal, dan bandar foreign cenderung mau ngambil lagi. Karena semenjak bulan-bulan yang lalu semuanya pada ngejual, kecuali bandar lokal keluar masuk. Cuman per bulan Oktober dia ngambil yang sangat bagus teman-teman ya. Pengambilannya bagus. Oke apa? posisi teman-teman. Posisinya seperti apa? Wah masih murah teman. 3 tahunnya masih murah banget. Emang lagi downtrend teman, lagi downtrend. Ini kalau andaikan ke sini ya. Bisa ke 1000 ya, lagi downtrend. Apakah bisa ke sini?
ya kemarin aja bisa ke sini gitu kan. Kenapa enggak kalau tapi jangan jauh-jauh teman-teman. Ya mungkin ke setengahnya adalah 395, kalau enggak ke angka 189, kalaupun ke angka 165. Saya menaikkan 165, mudah-mudahan bisa kejemput ya. Oke, mungkin seperti itu aja teman-teman yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan membantu teman-teman. Dan apabila ada pertanyaan yang belum tersampaikan, mohon nanti saya tambahkan ya. Model ini pire tadi belum tersampaikan di apa? Kita lihat sini pire nih. Pire katanya di 19.000 emang pernah. Mbak, kita lihat deh. Tahun 2019 mah sini ya. Oh iya 11.000 2009 ya. Ya benar 11.000. Apakah bisa ke sana lagi? Ya kemarin aja bisa nih dari sini teman-teman nih di angka 1.600 itu bisa. Tapi teman-teman lebih baik teman-teman fokuskan aja. Kalau harga yang sekarang 87 bisa aja ke arah situ. Mungkin ada siklus berapa tahunan, mungkin siklus 5 tahunan ataupun enggak nih lagi listing ya. Listingnya kan tahun 2017 ya. Saya duai baru di up ke atas ya. Perhatikan aja nanti untuk LK-nya teman-teman ya, karena itu suka mempengaruhi juga untuk kenaikannya. Kalau sekarang mungkin LK-nya kurang baik jadi dikebawahin. Apakah akan bisa ke situ? Ya namanya juga saham teman-teman, bisa aja teman-teman ya, karena dalam sebuah emiten itu tidak ada yang tidak mungkin. Mungkin waktu ini 2019 waktu Covid kan tahun bulan Desember ya, sebelum Covid berarti ya. Malahan ketika Covid dia diturunin ya. Enggak ya, Covid itu 2019 ya. Covid kan 2020 ya. Tahun 2020 ditaikin juga cuma sedikit ya ke angka 1.000. Jadi turunnya sangat drastis banget ya. Ke bawah ya. Nah, seperti itu teman-teman untuk untuk PAIR mungkin bisa jadilah ke arah sini, cuman kita jangan sampai kalau masih di harga segini ya kita targetnya pelan-pelan aja teman-teman. Ke 1.600 ya sudah bersyukur gitu ya. Bahkan ke angka 600 ataupun ke angka 200 saya sudah bersyukur untuk harga VIRE di harga 87 perak ini ya. Oke, mungkin seperti itu teman-teman yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan membantu teman-teman ya. Dan usahakan teman-teman jaga kesehatan, salam sehat untuk keluarga di rumah. Sekian dulu untuk malam ini, nanti kita akan bahas lagi beberapa emiten untuk di pagi harinya sebelum pembukaan market. Dan apabila ada yang belum dibahas nanti kita terus bahas walaupun pelan-pelan ya. Oke, segitu aja, ciao ya.